sampai bahkan rahmat serta hidayah kita. Jika di kesempatan pagi hari ini kembali kita diperlukan menyanyi 90 FM Radar Berdentas Suara Syarif Anda dalam bikin program Bincang Ramadan. Edisi hari ini di lembar yang ke-13 Ramadan 1447 Hijriah. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Pendengarnya, Bincang Ramadan akan hadir temani Anda hingga kurang lebih selama 60 menit ke depan. Dan alhamdulillah, ini salam tidak sendiri karena telah hadir di studio narasumber kita yang alhamdulillah setelah kemarin tidak bisa hadir. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali beliau hadir bersama kita. Beliau adalah yang mulia Kiai Haji Muhammad Zainal Arifin Zain atau yang kita kenal dengan Gus Zain. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Gus. Alhamdulillah. Nah, peringkatnya untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, ada baiknya kita simak sejenak pencerahan dari beliau. Monggo Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Para pendengar pemirsa Amerhati TV Ambil Dentar dimanapun Anda berada, yang pertama dan yang paling utama, syukur alhamdulillah sampai malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih bisa menghirup indah dan nikmatnya bulan yang penuh keberkahan, banyak kemuliaan di dalamnya, dan di bulan suci Ramadan yang malam hari ini kita masih diberi kesempatan mendapati malam ini, malam bulan Ramadan, yakni malam yang ke-13. Sepintas sedikit secuil tentang keutamaan malam 13 yang pernah disampaikan oleh seorang ulama besar, yang ditulis dalam kitabnya Durratun Nasirin, yakni Syekh Usman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syadzili Al-Khattabi Ad-Dimashqi, ulama Damaskus Syriah, menulis dalam kitabnya Durratun Nasirin, mutiara bagi orang-orang yang memberikan nasihat. Di dalam kitabnya beliau menuturkan tentang keutamaan melakukan ibadah sunnah berupa salat tarawih. Di situ beliau menyebutkan wa fil lailati salisati asyrata ja'a yaumul qiyamati aminan min kulli su'in. Orang yang melakukan salat tarawih pada malam yang ke-13, kata beliau, menuturkan hadis Nabi yang dibawakan oleh sahabat sekaligus menantu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Orang itu nanti pada hari kiamat akan datang menghadap Allah. Dalam perjalanan dibangkitkan dari kubur dan menghadap Allah, dijauhkan dari segala keburukan, ketakutan,
ini jelas hadis sesuai dengan hadis-hadis sahih bahwasannya nanti pada hari kiamat ini, makanya disebut fazail akbar, ketakutan yang paling besar. Itu suasana nanti pada hari kiamat. Terdengar suara malaikat membentak, suara berdentuman dunia ini. Kita tak bisa menggambarkan sampai Nabi mengambil fazail yaumul fazail akbar. Pada hari ketakutan yang paling besar. Nah, disinilah Nabi membawa kabar gembira bagi kita, siapa saja yang ingin mendapatkan keselamatan dari rasa takut nanti pada hari kiamat. Di antaranya Allah sebutkan di dalam bulan suci Ramadan malam 13 ini. Ya tadi seperti yang kami sebutkan, Ramadan bulan yang istimewa, bulan yang penuh keberkahan, banyak kemuliaan, banyak kebaikan yang disediakan Allah di dalamnya bagi mereka yang mau memuliakan bulan Ramadan dengan artian mau menjaga kewajiban-kewajiban yang khusus maupun yang umum. Yang khusus hanya ada di bulan Ramadan seperti berpuasa wajib, sedangkan kewajiban-kewajiban yang lain ya tetap harus dikerjakan di dalam bulan Ramadan. Jangan berpuasa tapi tidak sholat. Nah, ini sungguh sangat disayangkan bagi orang yang diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan tapi dia tidak mampu mengambil manfaat keuntungan yang besar di dalam bulan Ramadan tersebut. Ini berita yang disampaikan Nabi tentang fadilah salah satu di antara malam-malam bulan Ramadan. Kita tahu Nabi kemarin saya katakan satu hadis banyak yang meriwayatkan Imam Al-Baihaqi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Abi Dunya wal Khatib wa Ibnu Al-Syakir. Ada dua sahabat yang menyampaikan dari sahabat Abu Hurairah, dari Salman Al-Farisi yang sekarang negerinya lagi berperang dengan Israel dan Amerika. Ini mungkin yang disebut di dalam satu hadis Nabi, satu hari ketika umat Islam sudah dari yang berani melawan, orang Arab tidak ada yang berani melawan, namun perannya akan digantikan oleh orang lain. Sahabat bertanya, siapa orang lain tersebut yang bukan dari bangsa Arab? Secara spontan Nabi menepuk punggung sahabat Salman Al-Farisi. Nah, di sini mungkin hanya Salman ini dari Persia, dari Iran. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan keselamatan kepada umat Islam khususnya dan kepada umat manusia seluruhnya dari kejahatan orang-orang yang ingin menguasai dunia, orang-orang yang ingin menghancurkan dunia karena ingin menjadi orang yang paling berkuasa. Semuanya harus tunduk kepada mereka, padahal dunia ini ditempati banyak orang. Kita kalau ingin menjaga dunia harus kita jaga bersama. Ya, mudah-mudahan Ramadan tahun ini, Ramadan dengan segala apa peristiwa kejadian tidak mengganggu kita untuk terus memuliakan, mengisi waktu-waktu kita di bulan Ramadan. Jangan sampai kita terpengaruh
Dengan berita-berita seperti itu mengganggu aktivitas ibadah kita. Hal itu semua kejadian itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kita punya tugas masing-masing. Kalau melihat seperti itu, kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebaikan. Yang benar diberikan kekuatan, yang salah segera dilenyapkan oleh. Ini harapan kita. Namun ini sekaligus mengingatkan kita jangan terpengaruh dengan itu semua. Kita beruntung sekali hidup di negeri yang damai, negeri yang mudah bagi kita untuk beribadah, untuk beramal soleh, tanpa ada tekanan, tanpa ada ancaman, dentuman bom, peluru dan lain sebagainya. Mumpung kita ini hidup di negeri yang masih dikuasai pemimpin-pemimpin yang mengerti tentang Allah, tuntunan Allah. Mumpung kita hidup di negeri yang masih memiliki petugas keamanan, aparat security yang masih mengerti agama Allah. Mumpung hukum di Indonesia tidak sepenuhnya bisa dibeli, meskipun petugas juga tidak sepenuhnya petugas yang kotor. Alhamdulillah. Karena itu manfaatkan kesempatan hidup di negeri yang nyaman seperti Indonesia ini untuk memperbanyak amal bekal kematian kita semuanya. Mumpung juga tidak menutup kemungkinan entah beberapa hari ke depan, berapa bulan, tahun, kita tidak tahu. Hal itu juga bisa menimpa negeri kita seperti kerusuhan, peperangan, konflik yang terjadi di berbagai negara, terutama di wilayah Asia Barat, Timur Tengah, di Afrika, dan di tetangga kita sendiri, Kamboja dan Thailand dan seterusnya. Ya, ini kita beruntung sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah tempatkan kita di bumi para wali, orang-orang soleh, bumi yang dipenuhi kedamaian dengan para pemimpin kita yang masih memegang teguh ajaran Allah, dengan para aparat kita yang masih mengenal hukum-hukum Allah, dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia yang masih sulit untuk diperjualbelikan, andaikan ada tapi secara sembunyi. Nah, ini yang patut kita syukuri. Kita masih diberikan kebebasan beribadah, manfaatkan bulan Ramadan tahun ini. Bisa jadi ini Ramadan kita yang terakhir. Raih keuntungan sebanyak-banyaknya, terkecuali di malam hari ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah pada hari kiamat dari segala keburukan, dari segala ketakutan, dari segala ancaman-ancaman. Di akhirat nanti juga harapan kita di dunia negeri kita mudah-mudahan selalu mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Allah, dari negeri, kota kita, tempat tinggal kita, negeri yang aman, damai, tentram, rakyatnya makmur dan sejahtera. Ini harapan kita. Doa di bulan Ramadan adalah mustajab. Kita berdoa aja, mudah negeri kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan keamanan, keselamatan, dan yang terpenting rakyatnya makmur sejahtera. Allah sendiri sudah mengatakan, selama walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Andai penduduk satu negeri itu beriman, bertakwa, sungguh Allah akan membukakan keberkahan dari pintu langit. Akan tetapi mereka yang dijauhkan dari keberkahan dari pintu langit,
mereka lah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Artinya mereka tidak mengindahkan ajakan Allah, ajakan utusan Allah, ajakan orang-orang yang mengikuti Allah. Nah, inilah yang menyebabkan Allah menurunkan murka, azab, siksa kepada penduduk tersebut. Itu kami ingatkan saudaraku yang seiman, Anda kalau beriman, siapa yang mendapati tulang berpuasa, tetap selalu berusaha melakukan kebaikan kepada siapapun. Jangan berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, yakni Anda berbuat kemaksiatan, apalagi di bulan Ramadan. Muliakan Ramadan sebagaimana Allah memuliakan bulan Ramadan. Dan ini juga sudah dipesankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yazalu ummati bi khairin ma aqamu syahrul Ramadan. Umatku akan selalu berada di dalam kebaikan selama mereka menegakkan kemuliaan hak Ramadan. Mudah-mudahan acara malam hari ini, acara renungan bincang malam Ramadan ini termasuk salah satu untuk memuliakan bulan Ramadan. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan kemuliaan bulan Ramadan tahun ini. Amin. Amin amin ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Berikutnya 905 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian awal coba kita sepenuhnya pemaparan dari narasumber kita terkait tentang salah satu di antara keutamaan Ramadan, yakni kebaikan atau hikmah yang diberikan oleh Allah pada saat orang itu menjalankan ibadah tarawih di malam yang ke-13, yakni Allah memberikan satu kenikmatan berupa orang ini dalam keadaan aman yang kiamat dari segala keburukan. Baik pendengarnya, bincang Ramadan akan kita lanjutkan kembali setelah rehat sejenak, dan Anda nanti bisa ikutan bergabung bersama kami di 0895 32 775 775.